Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNMPT tentang pengetahuan kuantitatif dengan subjek pembahasan pertidaksamaan. Soal-soal yang ditampilkan dalam video ini merupakan soal-soal asli yang telah di UTBK dan semoga bermanfaat dapat membantu teman-teman ada di semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian UTBK tahun ini. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai untuk soal nomor 1. Manakah pernyataan yang benar jika nilai mutlak 2x min 5 kurang dari 3 dengan x adalah bilangan bulat? Solusi untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini, kita tidak perlu menguadratkan dua ruas ya. Tapi kita gunakan cara ini, yaitu untuk nilai mutlak X kurang dari A, maka solusinya adalah min A kurang dari X kurang dari A. Sehingga untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini menjadi min 3 kurang dari 2X min 5 kurang dari 3. Kita usahakan yang di bagian sini hanya memisahkan X, bagaimana di solusinya yang ini ya. Sehingga min 5 ini harus ditambah 5, demikian juga di ruas kiri dan kanan. Untuk ruas kiri min 3 tambah 5. Kurang dari 2x min 5 tambah 5 menjadi 2x. Kurang dari 2x, sebelah kanan kurang dari 3 tambah 5. Min 3 tambah 5-nya 2, kurang dari 2x, kurang dari 8. Kemudian kita bagi 2 lagi supaya 2x-nya ini sisa x ya. 2 bagi 2, 1, kurang dari x, kurang dari 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 2 dan 3. Kita cocokkan dengan pernyataan yang ada. Untuk pernyataan pertama, himpunan penyelesaiannya 1, 2, 3, 4. Ini salah ya, harusnya 2 dan 3. Pernyataan pertama salah, yang ketiga juga salah. Jumlah seluruh nilai X adalah 10. Harusnya 2 tambah 3, 5. Pernyataan kedua, himpunan penyelesaiannya 1 kurang dari X kurang dari 4. Ini benar ya. Kalau pernyataan 2 benar, yang 4 pasti benar juga. Hasil kali seluruh nilai X adalah 6. 2 kali 3, 6. Pernyataan 2 dan 4 benar, jawabannya adalah C. Jelas ya. Lanjut soal nomor 2. Jika 3x log 4 min x kuadrat dibagi x min 3, terdefinisi untuk A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, maka A tambah B sama dengan berapa? Kita perhatikan ada kata terdefinisi. Ini artinya logaritmanya tidak boleh 0 atau negatif ya. Sehingga 3x ataupun 4 min x kuadrat per x min 3 tidak boleh 0 atau negatif. Nah, kita mulai dari yang 3x dulu. Artinya 3x lebih besar dari 0. Atau x lebih besar dari 0. Berikutnya yang 4 min x kuadrat per x min 3 harus lebih besar dari 0. Kita faktorkan 4 min x kuadratnya untuk memudahkan mencari nilai x yang memenuhi. Jadinya 2 min x kali 2 tambah x dibagi x min 3 lebih besar dari 0. Berikutnya kita cari pembuat 0-nya. Untuk 2 min x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. 2 tambah x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 2. X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Sampai sini jelas ya? Nah, setelah itu kita buat interval atau garis bilangan untuk menentukan daerahnya masing-masing. Dan daerah intervalnya dari min 2, kemudian 0, 2, dan 3. Kita mulai dari pertidaksamaan untuk X lebih besar 0, artinya daerahnya di sebelah kanan 0. Seperti ini. Berikutnya untuk pertidaksamaan yang ini, daerahnya antara min 2, 2, dan 3. Untuk daerah sebelah kiri min 2 ini tidak usah dihiraukan karena nilainya negatif. Logaritma negatif kan tidak boleh ya. Berikutnya kita cari bilangan antara 0 dan 2. Misalnya 1. 1 kita substitusi ke sini. 2 dikurangi 1 kan hasilnya positif. 2 tambah 1 hasilnya positif. 1 dikurangi 3 hasilnya negatif. Lah positif yang bagian pembilang dibagi negatif di bagian penyebut kan hasilnya negatif. Maka daerah antara 0 sampai 2 negatif. Jelas ya? Kita ambil lagi yang di sebelah kanan 3, misalnya 4. Kita substitusi lagi ke sini, X-nya kita ganti 4. 2 kurangi 4, hasilnya negatif. 2 tambah 4, hasilnya positif. 4 dikurangi 3, hasilnya positif.
Negatif tadi dikali positif kan hasilnya negatif. Dibagi positif hasilnya negatif. Berarti daerah di sebelah kanan 3 adalah negatif. Kemudian antara 2 dan 3, misalnya 2,5 ya. Kita substitusi lagi ke sini. 2 kurangi 2,5 hasilnya negatif. 2 tambah 2,5 hasilnya positif. 2,5 kurangi 3 hasilnya negatif. Negatif kali positif kan hasilnya negatif. Dibagi negatif hasilnya positif. Jadi daerah antara 2 dan 3 hasilnya positif. Kita cocokkan dengan pertidaksamannya lebih besar dari 0. Artinya kita cari yang daerahnya positif. Jadi yang positif antara 2 dan 3. Nah, irisan dari kedua pertidaksamaan ini antara garis biru dan garis hijau ini adalah antara 2 dan 3. Jadi, penyelesaiannya 2 lebih kecil F lebih kecil dari 3. Kita sesuaikan dengan pertanyaannya, di mana A lebih kecil dari F lebih kecil dari B. Ini artinya A sama dengan 2, B sama dengan 3. Ya. Jadi, A tambah B-nya sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan jawabannya adalah E. Jelas ya? Lanjut soal yang ketiga. Jika fx sama dengan 1 per 1 tambah 2x dan gx sama dengan x tambah 1, maka himpunan semua x yang memenuhi 1 lebih kecil dari g komposisi fx lebih kecil dari 2 adalah. Langkah pertama kita cari dulu g komposisi fx-nya ya. Sama dengan G dalam kurung fx atau G fungsi fx. Fx-nya kita ganti dengan 1 per 1 tambah 2x. Jadi sama dengan G dalam kurung 1 per 1 tambah 2x. Nah, karena Gx sama dengan X tambah 1, maka X ini kita ganti dengan 1 per 1 tambah 2x. Sama dengan 1 per 1 tambah 2x untuk mengganti X ini ya. Kemudian ditambah 1. Yang penyebut yang sama yaitu 1 tambah 2x, maka pembilangnya kita kalikan 1 kali 1 tambah 2x ini, kemudian ditambah 1. Jadi pembilangnya 1 tambah 1, 2 tambah 2x. 2 tambah 2x per penyebutnya 1 tambah 2x. Sampai sini jelas ya. Setelah itu kita masuk ke pertidaksamaannya. 1 lebih kecil dari G komposisi fx lebih kecil dari 2. G komposisi fx-nya kita ganti dengan ini. Jadi 1 lebih kecil dari 2 tambah 2x per 1 tambah 2x lebih kecil dari 2. Kita ambil dulu yang ini. 1 lebih kecil dari 2 tambah 2x per 1 tambah 2x. Atau dapat ditulis 2 tambah 2x per 1 tambah 2x lebih besar dari 1. Sampai di sini jangan kita kali silang 1 tambah 2x dan satunya ya. Tapi cukup 1 ini pindah ke ruas kiri. Jadi kita nolkan yang sebelah kanan. 2 tambah 2x per 1 tambah 2x min 1 lebih besar dari 0. Yang penyebut yang sama yaitu 1 tambah 2x. Maka 2 tambah 2x ini kita kurangkan saja dengan 1 tambah 2x. Dan hasilnya 2 kurangi 1, 1. 2x dikurangi 2x, 0. Jadi hasilnya 1 per 1 tambah 2x lebih besar dari 0. Pembuat nolnya 1 tambah 2x sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 atau x sama dengan min setengah. Ini untuk pertidaksamaan yang ini. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang ini, yaitu 2 tambah 2x per 1 tambah 2x lebih kecil dari 2. 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Dengan penyebut 1 tambah 2x, maka pembilangnya 2 tambah 2x ini kita kurangkan dengan 2 kali 1 tambah 2x. Jadi 2 dikurangi 1 kali 2 atau 2 kurangi 2, 0. 2x dikurangi 2 kali 2x. Berarti 2x dikurangi 4x sama dengan min 2x. Kemudian dibagi 1 tambah 2x lebih kecil dari 0. Atau dikali negatif 2 ruas, tandanya berubah ya. Jadi 2x per 1 tambah 2x lebih besar dari 0. Jadi tanda negatifnya hilang jadi positif, tapi tandanya dari lebih kecil menjadi lebih besar. Membuat nolnya 2x sama dengan 0, artinya x sama dengan 0. 1 tambah 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min setengah. Sampai sini jelas ya. Berikutnya kita buat garis bilangan sebagaimana pada soal sebelumnya. Antara min setengah sampai 0. Untuk pertidaksamaan ini, pembuat nolnya x sama dengan min setengah. Jadi kita ambil daerah di sebelah kanan min setengah. Misalkan angka 0.
Nolnya kita substitusi ke sini, kita ganti X-nya dengan 0. 2 kali 0, 0. Tambah 1, 1. 1 per 1 hasilnya positif. Berarti daerah penyelesaiannya ke sebelah kanan min setengah, seperti ini. Ya. Berikutnya untuk tidak sama yang ini, membuat nolnya ada 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan min setengah. Pertama kita cari dulu untuk daerah yang di sebelah kiri min setengah. Misalnya angka min 1. Min 1 kita substitusi ke sini. 2 kali min 1 hasilnya negatif. 2 kali min 1 ini hasilnya negatif, ditambah 1 juga hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Maka daerah penyelesaiannya berarti di sebelah kiri. Ya, karena tandanya lebih besar. Kemudian kita ambil lagi yang di sebelah kanan 0. Misalnya angka 1. Ya, di sebelah sini. 1 kita substitusi ke sini. 2 kali 1, 2 positif. 2 kali 1, 2 positif. Jadi positif dibagi positif hasilnya positif. Artinya di sebelah kanan angka 0, daerahnya positif, berarti merupakan daerah penyelesaian. Berikutnya kita cari daerah penyelesaiannya, yaitu irisan dari garis biru dan hijau. Yang di sebelah kiri minus setengah hanya garis hijau. Antara minus setengah sampai 0 hanya garis biru. Sedangkan di sebelah kanan 0 ada 2 garis biru dan hijau. Maka irisan atau daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan 0. Artinya himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 0. Dan jawabannya adalah D. Jelas ya? Oke, demikian pembahasan latihan soal UTBK SNMPT. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman untuk lolos UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.